Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ukhti dan akhi, kita lanjutkan pembelajaran tematik, pembelajaran ketiga. Namun alangkah baiknya sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan untuk buka bukunya pada halaman 24. Pada pembelajaran 3 ini kita akan mengenal yang namanya interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Yang pertama yaitu pengertian interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antara satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain. Di lingkungan manapun, setiap orang tidak akan dapat menghindari yang namanya interaksi. Baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan budaya, di lingkungan ekonomi, pasti akan terjadi yang namanya interaksi. Karena kita manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, kita butuh orang lain. Nah, misalnya di rumah, kita akan berinteraksi dengan anggota keluarga. Misal dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dan lain sebagainya. Di sekolah, kita berinteraksi dengan teman, dengan guru, guru dengan guru, dan lain sebagainya. Di lingkungan masyarakat, kita akan berinteraksi dengan tetangga kita. Di lingkungan budaya, misalnya kita ikut serta dalam melaksanakan Hari Besar Islam atau Hari Besar Nasional. Kemudian di lingkungan ekonomi, akan adanya interaksi misalnya penjual dengan pembeli. Yang kedua yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Misalnya laut, gunung, sungai, awan, dan sebagainya merupakan bagian dari lingkungan alam. Selain itu juga ada suhu, udara, tanah, iklim, cuaca juga merupakan bagian dari lingkungan alam baik abiotik maupun abiotik. Yang ketiga adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial menghasilkan interaksi sosial. Interaksi sosial melibatkan individu atau perorangan atau kelompok. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial terjadi jika individu atau kelompok individu saling berkomunikasi atau berhubungan. Selanjutnya, silahkan buka halaman 27 sampai 29. Silahkan baca teks tentang keberagaman di lingkungan yang ada di buku Siswa Ukhti dan Akhi. Pahami isinya. Kemudian, buatlah pertanyaan dengan menggunakan rumus 5W1H, yaitu what, apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana tentang masalah keberagaman di lingkungan pada halaman 27 sampai 29. Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya kita akan membuat poster. Nah, di bawah ini ada langkah-langkah dalam pembuatan poster. Yang pertama yaitu kita menentukan tema poster. Yang kedua, menentukan kalimat poster yang sesuai dengan tema. Yang ketiga, merencanakan gambar poster. Yang keempat yaitu membuat gambar dan kalimat poster. Nah, berikut ini ada contoh poster. Di sini temanya jangan takut berbeda. Nah, kalimatnya sesuai dengan tema yaitu perbedaan itu harus mempererat bukan memisahkan. Nah, di sini juga gambarnya sesuai dengan tema yaitu perbedaan suku budaya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 4. Silakan buka halaman 33 dan 36. Nah, ini ada interaksi yang terjadi di lingkungan-lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada tempatnya di pasar. Interaksi yang terjadi yaitu antara pembeli dan penjual, di mana pembeli sedang mencari atau melengkapi kebutuhannya dengan mencari barang atau membeli barang kepada penjual atau kepada pedagang.
Kemudian di terminal itu interaksi yang terjadi yaitu ketika kita membeli tiket atau ketika kita berinteraksi dengan supir, antara supir dan penumpang. Kemudian di lapangan interaksi yang terjadi ini sedang beraktivitas main bola. Interaksi yang terjadi yaitu mereka berlatih saling berkomunikasi dengan temannya. Kemudian interaksi yang terjadi juga yaitu penggunaan lingkungan alam seperti lapangan luas ini. Selanjutnya, silahkan Ukhti dan Akhi buka halaman 39. Kita akan membaca percakapan antara Rasti dan teman-temannya. Nah, silahkan dipahami percakapannya. Kemudian, apakah Ukhti dan Akhi bisa merasakan suasana kerukunan di antara mereka? Nah, mereka ini memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Namun, mereka tetap berteman dengan rukun. Dengan kata lain, mereka melakukan interaksi dengan baik meskipun mereka memiliki perbedaan kesukaan makanan. Itu adalah contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, pembahasan tentang interaksi manusia dengan lingkungannya, kemudian cara membuat poster atau iklan, dan bagaimana contoh interaksi yang baik meskipun kita memiliki perbedaan. Kita cukupkan pelajaran ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.